Halo teman-teman, hari ini kita bahas salah satu istilah yang sering banget muncul di hukum pidana, yaitu mens rea. Tapi, apa sebenarnya maknanya? Dan kenapa dua tokoh besar di Indonesia berdebat panas soal ini? Mari kita bahas. Apa itu mens rea? Mens rea adalah istilah Latin, artinya niat jahat atau niat batin. Tapi niat ini nggak sesimpel mau jahat atau enggak ya. Ada 4 tingkatan mens rea menurut sistem hukum Anglo-Saxon. Dan ini juga yang disampaikan oleh Ferry Amsari. Purposely, sengaja, knowingly, tahu perbuatannya salah, tapi tetap dilakukan. Recklessly, nekat walau sadar resikonya. Dan yang terakhir ada negligent, lalai, nggak sadar, tapi tetap menyebabkan akibat hukum. Nah, pertanyaannya, semua level ini bisa dihukum, atau hanya yang benar-benar berniat jahat saja? Menurut Ferry Amsari, mens rea itu wajib dibuktikan. Kalau nggak ada niat jahat atau kesengajaan yang terbukti secara hukum, orang nggak boleh dihukum. Dia juga menekankan hukum nggak boleh dibuat berdasarkan asumsi atau tekanan publik. Apalagi kata Ferry, kalau kita sembarangan pakai istilah Belanda atau Inggris tapi nggak ngerti konteksnya, itu berbahaya. Karena tanpa kehati-hatian, hukum bisa jadi alat kekuasaan, siapapun bisa dihukum. Cuma karena dianggap salah oleh penguasa. Di sisi lain, Profesor Gayus juga punya pandangan yang berbeda. Dia bilang dalam hukum Indonesia yang punya akar dari Belanda, kelalaian juga bisa dibilang pidana. Gayus menyebutkan istilah culpos delicten, artinya perbuatan pidana karena kelalaian. Lalu ada juga istilah zonder objet, perbuatan pidana tanpa niat, tapi tetap bisa dihukum kalau menimbulkan kerugian besar. Intinya kata Gayus, tujuan hukum itu bukan cuma cari niat jahat, tapi melindungi masyarakat dari akibat buruk sebuah perbuatan. Salah satu yang menarik juga perdebatan mereka nyentuh soal istilah asing dalam hukum. Ferry bilang, hati-hati, mens rea dalam hukum Inggris itu beda semangatnya dengan culpa di hukum Belanda. Nggak bisa asal comot istilah tanpa pahami sistemnya. Dan Gayus membalas, kita ini negara yang adaptif. Selama istilah asing itu nggak bertentangan sama hukum positif Indonesia, ya bisa dipakai. Nah, teman-teman, sekarang saya mau tanya pendapat teman-teman sekalian. Menurut kalian, orang bisa dihukum cuma karena kelalaian atau harus terbukti punya niat jahat dulu? Tulis di komentar ya. Karena hukum ini bukan milik elit, tapi harus dimengerti dan diawasi oleh rakyat. Kalau kamu suka diskusi hukum dan politik yang kritis tapi tetap netral, jangan lupa subscribe, share, dan like videonya. Saya Ahmad Lutfi, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.